bahagia selalu. Amin. Hari ini masih bersama dengan Mas Rizky dan kita masih mau membahas dunia di balik dunia. Yaps. Konspirasi itu selalu menarik menurut saya. Makanya saya panggil Mas Rizky nih mau ngebahas karena memang banyak nih yang pengen saya pertanyakan gitu ya. Dari masalah kasus yang berada di Amerika gitu kan. Dan nggak jauh juga langsung masih berhubungan dengan yang namanya satanik. Kalau konspirasi itu nggak jauh dari situ ya? Pasti ada hubungannya, pasti terkait. Karena mereka pelaku konspirasi ini, satanik ini sebenarnya bukan komunitas tapi kepercayaan sih. Iya, lebih ke situ. Banyak kan yang elit global yang melakukan itu memang sejalan gitu kan, sejalan sama kepercayaan mereka yaitu satanik. Satanik ya. Gini nih, kan aku kan pernah dengar di salah satu podcast ya. Jadi ada kasusnya tuh di Amerika. Dan sebenarnya tuh kasus itu tuh misalnya ada pembunuhan nih hari ini nih, terus dilaporkan, tapi sama polisi di sana itu tidak digubris gitu kan, terus ada laporan lagi berupa kayak phone gitu, nah itu juga nggak digubris, mungkin dianggap kayak masih belum meyakinkan kali ya. Nah tapi di tahun yang selanjutnya, 4 tahun setelah itu setelah kasus pembunuhan itu, tiba-tiba ada pelapor juga, kok yang dilaporin orangnya sama semua, ya. Akhirnya si polisi ini menuju ke lokasi ke rumah tersebut. Tepat di saat ke rumah itu tuh udah kayak layaknya bukan rumah manusia. Jadi banyak sampah di mana-mana, bangkai binatang, dan ternyata dia juga pipis di situ, pup di situ. Mengerikan gitu loh. Itu laki-laki. Nah, polisi menuju nih ke halaman belakang. Ada tanah gundukan, ternyata banyak ditemukan mayat di sana, kayak udah berupa tengkorak kayak gitu. Oh, berarti bener dong nih laporan yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya ditangkaplah dia. Nah, singkat cerita ditanya diinterogasi, kenapa kamu membunuh? Alasannya dia karena untuk persembahan. Dia bilang gitu. Polisi anggap apa sih ini orang gitu kan, nggak segampang itu kan ngomong. Anak aja mau ngebunuh alasannya kayak gitu. Karena kalau saya nggak ngebunuh saya mati. Katanya gitu. Jadi saya harus membunuh. Ini makin aneh lagi nih kata polisi nih. Kan polisi kan namanya hukum kan harus dasarnya ada faktanya dan jelas. Nggak bisa alasannya kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita masuklah nih Mas dia ke penjara, dipenjarakan. Malam itu, nah malamnya dia ngamuk nih, tolong keluarkan saya. Saat itu malam purnama. Keluarkan saya, saya harus mengorbankan sesuatu, saya harus matikan sesuatu apa aja, binatang atau apa gitu kan. Terus kan ditanya sama polisi, apa mematiin apa, digituin kan ya. Binatang juga nggak apa-apa, saya harus matikan sesuatu. Kalau saya tidak mematikan sesuatu, saya yang mati. Lagi-lagi dianggap polisi, apa sih ini orang? Aneh. Dibikin kayak orang dianggap kayak gila lah gitu kan. Besok pagi ya dia ditemukan udah mati, dan matinya itu menyeramkan dengan kondisi yang sangat kayak dia ketakutan, terus ini juga kayak bunuh cabikan gede-gede begitu. Pokoknya di dalam penjara gitu loh, maksudnya kok bisa kayak gitu ya. Nah maksud aku gini, kan kita lagi membahas konspirasi masalah satanik ya, dari part 1 tuh kalau teman-teman bisa lihat, dicek ya di YouTube aku. Sampai yang ke-6 ini pun kan masih membahas itu. Nah dia kan dengan kondisi kok dia tuh nggak dibilang dia tuh seperti tidak kaya lah dengan keadaan seperti itu, amburadul segala macam, kok dia bilang masalah persembahan. Nah gimana tuh menurut Rizky, gimana? Kalau menurut saya biasanya orang-orang seperti itu bisa juga dijadikan alat. Dijadikan alatnya itu berarti ada mungkin orang terdekatnya atau bisa bilang mungkin tetangganya atau apa yang menumbalkan nama dia lah, ibaratnya seperti itu. Dia dijadikan alat untuk membunuh. Makanya dia sebagai gantinya apa? Dia harus membunuh orang lain. Kayak gitu, atau membunuh makhluk-makhluk yang bernyawa. Biasanya seperti itu Kak. Jadi iblis itu bisa berbagai cara menggunakannya. Kalau di kita bisa disebut apa ya, kayak santet gitu ya. Jadi harus cari media lain supaya kenanya ke yang lain gitu. Tapi kalau ini kan berdasarkannya udah tingkat
dia pemujaannya itu udah tinggi pasti. Langsung kepada si iblis itu udah pasti tinggi. Kalau yang namanya untuk mengincar yang bernyawa, berarti udah nggak main-main itu tingkatannya. Dan memang hasrat untuk membunuh itu memang terus ada. Biasanya sih di momen-momen tertentu aja sih. Iya, dipakai di momen-momen tertentu. Apalagi terkait tadi yang dibilang bulan purnama. Karena di saat bulan purnama itu biasanya orang-orang satanik itu juga ada istilah-istilahnya, Kak. Ya kan? Jadi bisa dibilang kayak kemarin itu full moon, ya kan? Full moon itu menjadi satu power luar biasa untuk orang-orang satanik itu, kayak gerbangnya, pembukaan gerbangnya untuk para iblis-iblis itu. Jadi menandakan nih, tandanya gimana nih kalau misalkan iblis itu mau sesuatu, ya kan? Nah dilihatnya dari fenomena-fenomena kayak super moon, blood moon, dan lain-lain kayak gitu. Nah makanya dia kayak begitu marahnya. Nah begitu marahnya karena harus membunuh. Kalau enggak, ya udah saya yang membunuh kamu kayak gitu. Itu pasti jiwanya itu udah benar-benar kacau sih, Kak. Harusnya kalau memang seperti itu, dia kembali lagi kepada Tuhannya, bukan menuruti apa kata si iblisnya. Karena kita tahu namanya iblis itu cuman bisa ya ibaratnya cuman apa ya, menghasut lah, menghasut sampai dia di mana ya dia membunuh, dan yang dia bunuh itu bukan untuk oh iya saya menjadi kaya, enggak, tapi ada sesuatu yang diambil sama si iblisnya ini. Makanya si iblisnya jadi punya power yang luar biasa tuh dari nyawa-nyawa yang telah diinikan, yang dia hasut daripada orang itu. Makanya karena gitu. Kalau kita lihat kehidupannya dia enggak, kan katanya kalau satanik kan identik dengan kemakmuran, kekayaan. Tapi pas ke rumahnya itu ya ampun, nggak ada unsur kemakmuran yang dilihat gitu. Karena polisi kan videoin semua tuh nggak ada unsur kemakmuran, malah menyeramkan. Apa ya, menggudang, cakapan gudang kayaknya gitu. Berarti harus dicari tuh, ya kan? Yang makmur biasanya ya keluarganya. Mungkin ada keluarga dekatnya atau tetangganya, biasanya itu. Dia tuh dipakai cuma jadi alat aja. Jadi dipakai psikisnya itu, Kak. Di dalam tuh di banyak polisi menemukan kayak apa? Pentagram ya, Pak? Iya, pentagram. Kayak gitu banyak banget di dalam rumah. Kayak ya simbol-simbol satanik 666 dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang seperti itu. Iblis tuh maunya mereka tuh diakui saat ini, keberadaannya juga maunya diakui, bukan kayak orang dulu kan kayaknya nggak percaya nih sama ini. Jadi butuh validasi ya guys. Jadi makanya kita jangan sampai mau jadi budaknya si iblis itu. Gitu. Hati-hati. Menyeramkan. Sangat-sangat menyeramkan. Nah itu cerita awal. Jadi ada cerita lagi nih tentang satanik lagi. Rizky yang mau cerita tuh gimana sih masalah Bill Gates? Jadi kalau saya ini bisa bilangnya ini, Kak, yang biasa saya bilang Bill Devil Gates. Atau kenapa saya bilang dia Bill Devil Gates? Karena orang ini adalah sang eksekutor daripada si satanik itu sendiri. Iya kan? Bill Gates ini kita bilang dia itu bergerak di banyak sistem, terutama kita tahulah pada awalnya dia ini adalah seorang pencipta dari komputer ya, berbau software dan lain. Tiba-tiba sekarang dia ada di kesehatan, ada di pertanian, ada di peternakan. Loh, kok bisa gitu kan? Dasarnya kan, dasarnya kan dia adalah pencipta ilmuwan yang mungkin oke lah kalau bisa dibilang di Windows dan lain-lain di Microsoft. Nah, ini kok bisa menclok-menclok gitu kan. Nah, ini berbicaranya nih bukan soal penemuan lagi, Kak, tapi berbicara tentang bisnis. Ya kan, bisnis di dalamnya. Salah satunya itu Bill Gates itu dia tuh pernah membuat yang kita tahu vaksin. Dan vaksin ini udah langsung dikonfirmasi sama wakil ketua Pfizer, Kak. Dia bilang kalau vaksin yang ada itu ini menurut data yang ada gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa share aja di media sosial tuh, semuanya keluar. Pasti cari aja wakil presiden Pfizer. Nah, itu membuat pernyataan seperti ini. Vaksin itu nggak bisa ditemukan 1-2 tahun, Kak. Tapi harus ditemukan dalam jangka 10-20 tahun. Lama tuh. Bayangin, itu agak lama ya. Dan kemarin kayaknya langsung sat. Dan ternyata apa yang dikatakan itu, katanya bahwa vaksin yang udah ada pada saat itu, jadi bukan untuk ibaratnya menghindari dari yang penyakit kemarin itu, Kak.
Dan Penyakit kita yang tahu, viral. iya yang viral. Dan kita tahu juga kalau penyakit yang viral kemarin itu setelah kita beberapa kali divaksin, namanya COVID pasti kena. Iya. Namanya virus pasti kena gitu kan. Kenapa nggak menjadi, harusnya kan vaksin itu jadi penyangkal atau ibaratnya jadi antibodi kita baru supaya kita nggak, oh ini udah divaksin bener nih kita nggak kena apa-apa, ya kan nggak ada efek samping apa-apa. Tapi kok ini ada efek sampingnya, Iya, ya betul. kan katanya ya kak beritanya menimbulkan kanker, serangan jantung, pengentalan darah dan lain-lain. Ini beritanya juga bisa dikonfirmasi dari teman-teman sendiri nih, bukan dari saya tentunya. Kita kayak ada data, mungkin teman-teman bisa dilihat. Makanya bahaya sekali vaksin itu. Kita sebagai manusia yang udah biasanya nih kayak kakak udah divaksin? Udah, dulu dipaksa-paksa. Saya juga divaksin juga. Jadi kita juga nggak usah perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena apa? Balik lagi kepada kepercayaan kita kepada Tuhan dan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu positif, pikiran kita selalu baik, namanya virus dan lain-lain itu pasti udah nggak ada. Tapi kalau pikiran kita, aduh, bagaimana nih bang? Aduh, bisa mati gini-gini. Wah, itu bahaya kak. Karena penyakit itu timbulnya terutama dari pikiran. Ya kan? Yang mengundang pertama, Mengundang pertama itu dari pikiran. Makanya hati-hati lewat pikiran, dan pikiran juga bisa menyembuhkan kan gitu kan, selain kita berdoa sama Tuhan juga tentunya. Dan di sini juga selain dia berbicara lewat kesehatan gitu kan yang membangunkan itu kak, ada pernyataan dari beliau kalau cancer dan HIV itu berasal dari beliau. Maksudnya dari beliau tuh? Dari bapak ini. Iya, maksudnya dia yang buat itu? Iya, dia nyiptain katanya. Cancer dan HIV. Dan beliau juga sebenarnya punya penangkalnya, cuman untuk orang-orang tertentu aja. Makanya kayak orang-orang kayak kita tuh dijadiin korban-korban semua. Ya, dan itu juga menjadi salah satu doa saya dulu kak. Dulu gini, ada nggak ya? Karena almarhum mama saya juga kena cancer. Cancer apa? Kanker serviks. Oh, serviks. Iya, 3A. Jadi saya cuma berpikir kalau misalkan dilaksanain, mohon maaf ya, saya bukannya nggak percaya dengan ilmu-ilmu dari dokter, tapi memang ada beberapa yang membuat lanjut kayak kemo gitu. Katanya kemo kan bukannya menghilangkan, tapi malah menimbulkan baru gitu kan, katanya seperti itu. Tapi saya berdoa situ, Tuhan, ada nggak ya kira-kira negara yang bisa membuat vaksin cancer dan lain-lain kayak gitu. Ternyata setelah USA keluar dari WHO, banyak kak. Sekarang ini udah mulai rilis vaksin-vaksin terkait cancer yang dibuat Rusia, dibuat China. Nah itu salah satu mungkin doa-doa kita semua gitu kak. Selama ini kan kita kan kayak dipermainkan banget gitu kan. Maksudnya kita mau sembuh ada penyakit baru, jadinya komplikasi gitu kan. Kayak gitu-gitu. Makanya nih dia sudah masuk ke dalam ibaratnya kesehatan, dia juga sekarang main di dalam perkebunan. Udah pindah menclok ya dia tuh. Selain dia kesehatan, dia juga main di pertanian. Kayak berasa multi talent nih. Iya, berasa dia tuh, wah karena gue punya duit, gue bisa nyoba-nyoba gini-gini. Ya kan kak, kita bisa lihat di berapa belas, kalau nggak salah 18 bagian negara itu, si Bill Gates ini udah menguasai beberapa hektar gitu kak, dari tanah-tanah. Jadi tanah-tanahnya itu nantinya akan dia buat benih-benih alias benih-benih GMO modifikasi. Jadi benih GMO itu satu pertumbuhannya memang lebih cepat, tapi ada efeknya. Ya namanya sesuatu yang dipercepat pasti ada. Efeknya itu bisa menimbulkan ya tentunya cancer gitu kak. Terus udah ada beberapa yang diuji coba kayak buah-buahan, ya kan, buah-buahan kan kalau memangnya benar-benar fresh paling dalam beberapa 1 atau 3 hari lah. Kalau yang buatan GMO itu bisa lebih dari seminggu, sebulan, bahkan dari teksturnya aja udah kayak karet dan lain-lain. Hati-hati teman-teman, sekarang ini mereka itu bukannya apa yang dari Tuhan itu sebenarnya mau digeser semua sama mereka, mau digantikan sama proyek-proyek mereka yang termasuk di depopulasi ini. Itu kan tadinya cancer, kalau kita gini deh, kita mikirnya orang-orang dulu kayaknya kalau makan itu nggak pernah mikir nanti gue sakit apa, ya kan, mikirnya kayak gitu. Nanti kalau orang sekarang kalau periksa ke rumah sakit, bapak kebanyakan makan ini lah,
kok jadi makanan yang disalahin gitu kan. Bisa berpikir ke situ gitu kadang. Iya, karena ya gimana, banyak kimia yang namanya sesuatu bukan yang alami. Beda kan kalau zaman dulu kan kita kan semua serba alami gitu kan. Jadi emang proses alam. Betul. Nah, kalau ini kan dia dipaksa tumbuh, dipaksa manis, dipaksa berkembang. Iya, Pasti dipaksa. kan harus ada support system dan Iya. itu kan jadi kimia dong jatuhnya. Nah, itu ke tubuh manusia ya pasti jadi penyakit. Contoh aja kayak beberapa tuh kayak pisang ya Kak. Ya pisang paling lama 1 sampai kalau dulu ya 1 sampai 5 hari itu mungkin udah busuk. Kalau sekarang udah Kekal abadi. bulanan. Kadang yang hijau aja bisa menjadi kuning. Iya. Katanya ngeri-ngeri sedap gitu kan kayak begitu tuh. Yang hijau aja bisa langsung jadi kuning, sebenarnya nggak di pohon. Nah itu salah satu penemuan mereka dan itu efeknya bahaya banget Kak, tentunya. Dan kita tahu dari kayak sekarang apa? Susu, ragi, telur, kacang itu sama buah-buahan lain. Ternyata efeknya itu ada juga ke yang lebih mengena tentang kesuburan Kak. Hah? Ya, itu memang sudah tercatat dan bahkan udah banyak beritanya di mana-mana nih. Kita berbicara dengan dasar fakta dan berita aja gitu, ada di mana-mana bahwa Bill Gates ini menciptakan benih-benih ini ada tujuannya. Selain menimbulkan penyakit, dia juga ingin menghentikan populasi manusia-manusia baru. Kenapa sibuk sendiri sih lo Bill Gates? Ya kan? Bisa dicek teman-teman ya, dari tahun 2021 tuh ada datanya Kak. Sampai 2024 itu penurunan itu produktivitas orang-orang untuk ibaratnya mempunyai anak itu sangat turun banget gitu. Dari 2021 sampai sekarang belum ada kenaikan yang signifikan. Malah semakin tahun semakin menurun. Karena dari ini tuh apa yang kita makan selama ini ternyata udah disusupin sama mereka gitu kan. Makanya pentingnya di saat kita makan itu selalu berdoa. Iya. Semoga dihindari dari segala iblis dan teman-temannya. Nah, itu kan makanya doa itu adalah salah satu untuk menangkal ibaratnya mantra-mantra dari mereka yang udah disusupkan Kak. Dan kita juga percaya sama kuasa Tuhan yang di saat kita berdoa, Tuhan tuh selalu melindungi ya kan. Jadi makanya jangan anggap sepele walaupun teman-teman makan pisang bakar. Saya suka itu. Saya paling karena suka. kafe ini suka banget. Iya, suka saya. Pisang bakar, coklat keju. Aduh. Memang jadi hati-hati karena ya contohnya itu kita ambil dari buah-buah selain itu juga ada apel dan banyak lain-lainnya gitu Kak. Dan bukan cuma di situ. Lalu si BG juga main di peternakan. Kayaknya dia mau jadi Tuhan deh. Emang itu tujuannya? Tujuannya memang mau mengendalikan. Dia menunjukkan, mau ngapus stigma-stigma tentang ketuhanan. Bahwa manusia juga bisa melakukan itu. Bisa menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Ih, seram kali. Makanya dia menciptakan pengennya yang di luar daripada Tuhan. Kalau misalkan Tuhan itu prosesnya yang dari Tuhan nih, tumbuhan. Contoh pisang itu bisa berbuah dalam 2 bulan. Tapi lewat benih Bill Gates seminggu. Bisa juga 1 bulan lah. Dikasih ilmu malah jadi cobaan buat dia sebenarnya sih ngeblinger sendiri teh. Instan ya, serba instan dapatnya. Ini peternakan itu dia masuk gitu ke itunya ke ayam-ayamnya. Iya, ke ayam, ke dagingnya. Induk-induknya berarti ya dia jadi, masuk. Udah ada yang dibuat itu Kak. Dia itu versinya bikinnya daging buatan. Mungkin udah pernah dengar teman-teman. Benar. Daging sapi sintetis. Iya. Iya kan? Berinvest di daging sapi sintetis ini, dia adalah daging lab, ya kan, dari sel hewan dan serum janin. Ada juga antibiotik dan hormon. Jadi di sini dia mengambil untung jauh lebih besar daripada daging-daging yang benar-benar hewani. Gitu, bahkan bayangin ada daging sintetis. Gila. Itu di pasarnya kemana ya? Kayak pasti ada juga. Asia ya jangan deh. Ada juga di Asia. Dia tahu marketnya sih yang membutuhkan itu dia mana. Iya, kan biasanya juga dia juga katanya udah main benih-benih dari kedelai dan macam-macam gitu Kak. Udah masuk ke arah sana dan ini juga kedelai dia buat bikin apa? Kita tahu lah di sini. Susu. Ada susu, tempe, tahu gitu. Tempe, tahu. Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya enggak sih. Kalau di Indonesia, tapi kalau di luar kayaknya udah berbahaya. Iya, kalau Indonesia kan alami. Makanya beli di pedagang-pedagang Indonesia. Iya, benar. Dari pedagang-pedagang yang di pasar justru itu teman-teman. Kita juga jadi akhirnya membantu masyarakat-masyarakat gitu kan yang
memang di usaha itu gitu. Sebenarnya gini Kak, tujuan Bill Gates membuat ini semua karena mereka mau mematikan roda perputaran perekonomian yang ada. Di saat nanti harga pasar udah mulai tinggi, harga pokoknya udah intinya udah nggak masuk akal kan, nanti pedagang akan tutup, merugi kan. Nah disitulah Bill Gates mulai masuk dengan produk-produknya yang murah, yang bisa dibilang impor gitu kan, yang luar biasa. Dan kan orang-orang taunya kalau impor tuh pasti wow, keren nih, makanan impor. Iya. Padahal Bill Gates tuh di dalam lagi hahaha, emang enak loh. Enak loh. Iya kan. Selain Bill Gates nggak mau sekalian bikin sapi. Semua udah bikin ya kan, itu bikin sapi. Sekalian gimana bisa nggak bikin sapi? Bener sapi bukan cloning ya, sapi gitu. Bikin apa? Bikin ayam dia udah, ayam udah ada. Udah ada dia. Ada telur nih, dari telur. Maksudnya gimana bikin ayam dia? Jadi ayamnya itu lewat pakan. Lewat pakan? Pakannya itu disetting sama dia. Jadi pakannya disetting supaya lebih cepat bertelurnya. Jadi luar biasanya. Oke, jadi dia kayak disuntik ayamnya. Misalnya ini lihat situ, serum yang nggak alamiah, yang bukan dari ketuhanan, semuanya pakai teknologi ya. Coba boleh bikin ikan. Wah, itu juga ada ternyata. Apa lagi? Salmon tuh disuntik. Saya baru tahu. Ini ada ininya. Buat warna oranye. Bukan buat warna oranye. Dia untuk pemeniannya ternyata disuntik. Ada zat tertentu. Ini ada saya punya. Tapi saya belum jadiin konten teman-teman. Ini kebetulan banget kayak Benny ngomong kan. Jadi kita berbicaranya bahasa pakai by data aja biar lebih jelas. Kita kan mana? Ikan salmon. Ikan Kak. Dia tuh udah mulai kemana-mana. Karena ya udah kan dia punya duit, gabut ya kan. Akhirnya udah gue buat aja. Gimana ya yang ikannya? Ada, nanti saya kasih deh. Nanti saya buat. Gila ya dia ya. Udah luar biasa. Dan gitu dia juga kan udah bikin juga modifikasi yang terbaru apa? Nyamuk. Dia saking gabutnya bikin nyamuk. Genetik nyamuk. Sama dia dibuat. Jadi nyamuk ini lebih berbahaya lagi dari malaria. Dan ngapain sih dia tuh kayak begitu? Dia menyiptain itu kali obat. Emang tujuan dia kan untuk depopulasi. Dia adalah salah satu pemegang depopulasi terbesar di dunia ini, termasuknya sang eksekutor yang saya bilang. Jadi ini kita bukan berbicaranya kayak ini, tapi memang udah jelas ada gitu. Serem. Sampai nyamuk-nyamuk guys, dipikirin guys, ya Allah. Nyamuk dimodifikasi yang tadinya malaria mungkin kita bisa DBD gitu kan. Mungkin ada di tingkatan selanjutnya. Nah, contohnya kayak di Afrika tuh udah banyak Kak penyakit yang kalau digigit lalu DBD-nya lebih parah lagi, langsung meninggal dalam beberapa hari. Kalau kita kan merasakan demam, efeknya kayak gitu. Kalau di sana udah enggak. Karena kita tahu juga bener-bener dia. Kita tahu juga kalau di Afrika itu tingkat populasinya cukup lumayan tinggi kan. Dan juga di beberapa negara-negara yang kalau populasinya tinggi pasti dijadi bahan percobaan untuk ya Allah, bahan yang diciptakan oleh mereka. Kan Afrika, Cina, India, Indonesia juga tinggi. Indonesia cukup tinggi tapi sekarang ini merosot. Merosot ya? Iya, makanya lebih aman. Tapi merosotnya itu kayaknya udah kena efek dari dia. Iyalah. Makanya susah, bukan apa ya? Sibuk banget sih dia gitu nih. Iya, makanya kita balik lagi nih Kak. Iya kan? Nama yang kita udah kena yang sempat kemarin di jus gitu kan, di jus itu kan pasti kan kalau tubuh ini kalau ada sesuatu dia mereak, ya kan? Ada reaktif kan. Kalau misalkan dia baik kan nggak mungkin kita ngerasain demam atau sakit atau gimana. Kalau ini kan kayaknya langsung kayak ngerasa kok gampang capek ya. Kayak berantem sama berantem tubuh sendiri berantem. Kayak nggak diterima gitu. Karena ini efeknya nggak bagus buat badan, nggak diterima. Benar. Makanya yang patut kita lakukan ya sekarang olahraga, ya kan, terus minum air putih yang banyak. Itu tuh sekarang saya lagi mulai mau olahraga. Iya, terus sama ini juga Kak, membangun relasi, hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga. Penting tuh. Nah ini kayak kafe ini nih, luar biasa keluarganya. Insya Allah Allahumma barik. Luar biasa teman-teman, makanya bisa juga kan, ada beberapa juga yang kafe ini juga bisa lakukan dari karunia-karunia yang dikasih oleh Tuhan kepada kafe ini.
sangat luar biasa teman-teman. Allahumma barik. Dan dilihat juga auranya positif sekali, makanya Amin, Allahumma let's go. barik. Ya. Makasih untuk teman-teman semua nih, juga berkat teman-teman semua yang nonton dan ngedukung saya selalu loh, mereka ngedoain. Jadi saya tuh setiap hari alhamdulillah itu doa bangsa 50 orang mah nyampe. Iya. Maksudnya ngedoain saya udah, Betul. makanya saya itu udah oh ini udah bagian berkat Tuhan Iya, gitu kan. makanya Karena teman-teman kalian semua, betul. terima kasih ya. Cafe ini juga sekarang ini semakin apa ya, kayak ngadain podcast seperti ini kan juga buat yang mengedukasi kepada teman-teman semua tentunya, dan untuk pengikut-pengikut Cafe ini yang sekarang ini gitu, termasuk pengikut saya juga, kita sama-sama di sini untuk mempererat lah hubungan gitu antara, walaupun kita berbeda nih, saya Kristen, Kak Feni Islam, tapi lihat kita tidak ada perbedaan. Nggak ada. Dari itu kita nggak ada, oh kita nggak pernah memperdebatkan sesuatu yang udah benar, teman-teman. Justru saya cari yang duduk di sini yang agamanya di luar dari Islam, Iya, karena makanya, bahwa kita bicara ini bukan konteks masalah agama, tapi buat sisi kemanusiaan ya, gitu kan. Siapa tahu ada yang bermanfaat dari omongan kita ya. Saya bilang kan selalu ambil manfaatnya, yang tidak baik dihembuskan saja, gampang saja sebenarnya gitu. Luar biasanya seperti itu. Jadi kita saling menerima, saling menjaga, saling toleransi juga. Dan sekarang tuh lagi banyak muncul virus-virus baru. Masa virus sekarang itu ada kena dari usia anak-anak? Nah, itu tuh. Masa ada unsur virus kok kayak pakaian gitu loh, kita nyari di mall. Untuk anak usia berapa ya, Bu? Oh ya, usia sekian. Oh, kalau usia sekian di sana, Bu. Kok ya sekarang virus ada untuk anak-anak usia sekarang sampai sekarang? Makin ini dunia ini sebenarnya makin, kalau kita nggak ada yang berpegang kepada Tuhan, kita tuh akan jatuhnya ke dalam ya kebingungan ini, seperti kayak kesesatan, jadi gitu Kak. Bener. Makanya kalau teman-teman nggak prepare dari sekarang, itu kita lihat nih, dunia ini sekarang udah mungkin nggak baik-baik aja gitu Kak. Semuanya sudah ada yang dari mereka menyerang, dari tadi saya bilang dari penyakit, ya kan, dari makanan, dari minuman, bahkan dari apa yang kita tonton, mindset yang kita lihat, iya kan, semua. Kedirian manusia sampai keyakinan aja diserang. Kayak tadi yang kita udah ngomongin di part sebelumnya, ya kan. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan itu dari diri kita dulu lah gitu. Ayo teman-teman, saya ajak teman-teman biar kita lebih dekat lagi sama Tuhan kita. Betul. Ya kan. Kalau kayak Kak Fani, ayo kalau ada sholat 5 waktu udah jalanin sholat 5 waktunya, ya kan. Terus baca lagi Al-Qur'annya. Di kami juga sama, berdoa lagi sama Tuhan, worship lagi, baca Alkitab lagi, kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang Hindu, yang Buddha dan Konghucu dan Katolik lainnya, sama halnya seperti kita gitu. Jadi kita bersatu, jangan mudah dipecah belah. Maksudnya kita bersatu ya untuk keturunan yang selanjutnya, kasihan gitu loh. Maksudnya kasihan yang di bawah-bawah kita gitu kan, yang masih butuh perjuangan hidup. Jadi jangan sampai dirusak nih dengan tatanan-tatanan seperti ini, kasihan mereka semua. Bener, apalagi tantangannya sekarang apa Kak? Mereka-mereka yang mungkin generasi selanjutnya ini akan lebih susah lagi untuk mereproduksi. Ya kan, untuk generasi berikutnya, karena tantangannya luar biasa. Bisa dilihat dari yang tadi kita bilang kan, hal-halnya itu mereka udah susupi semua, dari kesuburan dan lain-lain. Kayaknya udah dipakem banget nih buat kita stop. Ya, buat kita nih udah cukup sampai di sini. Tujuannya apa sih mereka? Ya biar kita nggak sadar, nggak ada generasi-generasi yang seperti saya dan Kak Feni ini ngasih tahu teman-teman gitu kan. Yang ada cuman cukup generasi-generasi. Makanya saat ini kan ada yang baik seperti ini dan juga kan ada yang jahat seperti itu. Ya kan? Jadi teman-teman biasanya lebih memilihnya, lebih nyamannya yang mana gitu kan. Biasanya kan berkembang mereka. Iya, biasanya kan ada orang yang suka sama apa sih ini podcast yang ngomongnya gini-gini, mendingan gua podcast yang sebelah gitu kan, ngomonginnya kasar, seru, lucu dan lain-lain, tapi manfaatnya. Nah, itu dia. Berarti itu. Aku tuh juga kesini ya, pertama kan pas di siapa sih yang itu tuh yang kemarin baru kena itu juga, yang penyanyi si hitam itu siapa? Bukan Puff Daddy, siapa? P. Diddy ya. Kan udah muncul P. Diddy, terus Epstein udah muncul, gitu kan, makin udah mulai naik ke daratan semua deh itu ya. Aku masih ngerasa ada satu perempuan yang harus muncul, karena feelingku ada perempuan juga. Ada. Feelingku ya. Jadi bukan laki-laki aja nih pemain, ada perempuan juga yang harus muncul. Betul. Ya semoga Tuhan mendengar